Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan dan Toastmaster serta para tamu yang terhormat, kita akan segera memulai pertemuan daring siang hari ini. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mohon mikrofon atau corong bicara disenyapkan selama pertemuan, kecuali jika Anda akan berbicara. Dan mohon agar video tetap dibuka karena dukungan dan reaksi positif Anda sangat berarti buat pembicara. Mohon menggunakan nama asli di layar video, bukan nama gawai atau nama alias. Penulisan nama dapat dilakukan dengan cara misalnya untuk memegang peran spasi nama, spasi klub Toastmaster, spasi kota. Contoh SAA, spasi Denis, spasi debat, spasi Denpasar. Untuk anggota Toastmaster, nama, spasi klub, spasi kota. Contohnya Denis, spasi debat, spasi Denpasar. Untuk para tamu, tamu spasi nama, spasi kota. Contoh tamu, spasi Denis, spasi Denpasar. Contohnya saya akan kirim di chat box. Kemudian untuk semua pembicara, mohon menandai penghitung waktu, yaitu adalah Toastmaster Arni, guna mengetahui alokasi waktu yang tersedia. Silakan memberdayakan ruang chat untuk bertanya, memuji, dan berkomentar tentang hal-hal seputar acara. Dan juga kemungkinan pertemuan ini akan diperlihatkan di media sosial serta direkam. Sekian info dari saya. Selanjutnya saya akan menyerahkan kendali kepada Presiden Debat pada siang hari ini, yaitu Toastmaster Denny Surya. Oke, terima kasih SAA Amelia. Selamat datang di Klub Toastmaster Denpasar Bahasa. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, saya Denny Surya adalah Presiden Debat. Mengucapkan terima kasih sudah hadir buat tamu Luisa, tamu Eva, Every, dan saya mengucapkan selamat datang buat Toastmaster dari klub lain, Arni, terus Bu Ronawati, terus Fitrini. Sebelum saya mulai, saya ada umumkan beberapa hal, yaitu Bu Emi sudah selesai level 1. Selamat untuk Bu Emi, kita ucapkan. Dan saya mengucapkan selamat menikmati pertemuan hari ini. Selanjutnya saya berikan kendali pada pengarah acara kita, yaitu Eni Nomleni. Waktu dan tempat. Terima kasih Toastmaster Denny Surya. Selamat siang rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Saya Eni Nomleni, bertugas sebagai pengarah acara. Sudah menjadi tugas saya untuk menjelaskan tema pertemuan kita, yaitu kebebasan berpikir dan berpendapat. Tema ini sengaja diangkat karena 6 hari yang lalu kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Walaupun situasinya berbeda, tapi saya berharap kita semua generasi bangsa bergandeng tangan untuk negeri era kita berseri. Sedangkan kata acuan hari ini adalah Tigrahayu, yang berarti berumur panjang atau panjang umur Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan secara singkat apa saja agenda pertemuan kita hari ini. Yang pertama, sesi pidato yang direncanakan. Sesi ini khusus untuk anggota Toastmaster. Di sini, para anggota mempresentasikan proyek pembelajaran sesuai pathway mereka. Kedua, sesi topik spontan. Sesi ini diperuntukkan buat para anggota Toastmaster yang pada hari ini tidak mengambil peran dan juga para tamu yang ingin mencoba berpidato singkat.
Ketiga, sesi penilaian. Sesi ini hanya ada di Toastmaster. Sesi ini kita semua akan mendapat umpan balik dari penilai dan disinilah kita belajar untuk menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, bercermin diri supaya dapat menyampaikan pesan secara mangkus dan sangkil atau efektif dan efisien. Karena sebagai pemimpin, hal ini sangat penting. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Dalam setiap pertemuan Toastmaster, ada banyak peran yang akan saling melengkapi. Dan saya akan memanggil penilai umum kita hari ini untuk menjelaskan perannya sekaligus memperkenalkan tim penilaian. Mari kita sambut Toastmaster Sari. Saya persilakan. Terima kasih Toastmaster Seni. Apakah saya terdengar? Terima kasih. Halo teman-teman, selamat siang. Dirgahayu Indonesia. Saya Hapsari. Saat ini saya bertugas sebagai penilai umum, di mana tugas saya adalah mencatat bagaimana jalannya pertemuan dan memberikan penilaian pada akhir pertemuan nantinya. Penilaian tersebut bisa berupa ketepatan waktu, semangat para peserta, persiapan, tata cara, kinerja para pemegang peran, dan juga sebagainya. Saya akan memberikan laporan penilaian saya di akhir acara pertemuan. Tujuannya adalah agar kita semua dapat belajar untuk meningkatkan kualitas peran yang kita pegang hari ini. Saya akan memanggil tim saya yang akan membantu saya untuk menilai jalannya pertemuan hari ini. Yang pertama, saya akan memanggil Toastmaster Arni Kusuma dari Jakarta Bahasa Toastmaster untuk menjelaskan perannya. Silakan Toastmaster Arni. Baik, terima kasih Toastmaster Sari. Selamat siang teman-teman semua, saya Arni. Saya akan menghitung waktu hari ini. Saya akan menghitung waktu setiap pembicara. Ada 3 sesi dalam pertemuan ini. Sesi yang pertama, sesi pidato yang dipersiapkan. Waktunya 5-7 menit. Layar saya akan berubah menjadi hijau pada menit ke-5, kuning pada menit ke-6, dan merah pada menit ke-7. Kemudian untuk sesi topik spontan, setiap pembicara memiliki waktu 1-2 menit. Layar saya akan berubah menjadi hijau pada menit pertama, kuning pada 1 menit 30 detik, dan merah pada menit kedua. Untuk sesi ketiga adalah sesi evaluasi. Layar saya akan berubah menjadi hijau pada menit kedua. Setiap penilai individu memiliki 2-3 menit. Layar saya akan berubah menjadi hijau pada menit kedua, kuning pada menit kedua 30 detik, dan merah pada menit ketiga. Setiap pembicara memiliki waktu ekstra 30 menit untuk dapat dipilih sebagai terfavorit dalam setiap sesinya. Demikian penjelasan saya. Kembali ke penilai umum. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Arni. Teman-teman, untuk yang berbicara hari ini, jangan lupa untuk menandai Toastmaster Arni untuk mengetahui alokasi waktunya. Selanjutnya adalah mengumpul kertas suara, yaitu Toastmaster Amelia. Terima kasih banyak Toastmaster Sari. Pada kesempatan kali ini saya menjadi penghitung suara. Untuk pertemuan kali ini, supaya menjadi lebih seru, jadi di setiap sesi, itu kita akan memilih siapa pembicara terbaik, baik dari sesi 1, yaitu pidato yang dipersiapkan, kemudian topik spontan, dan juga penilaian. Nanti di akhir acara saya akan memberikan polling, semua harus ikut memilih ya. Dan saya akan mengumumkan kembali di akhir acara untuk pemenangnya. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Amelia. Teman-teman jangan lupa untuk memilih karena memilih adalah hak kalian. Selanjutnya adalah penghitung bunyi tanpa makna, yaitu Toastmaster Andita. Ya, terima kasih Toastmaster Sari. Selamat siang teman-teman, nama saya Dita dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Dan hari ini saya bertugas sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Tugas saya yaitu menghitung jumlah kata-kata yang sering kita pakai namun tidak ada artinya, seperti kata a, dan juga kata-kata pengulangan seperti saya, lalu, atau suara-suara yang mengganggu. Saya akan menghitung dari awal pertemuan dan akan memberikan laporan penghitungan pada akhir pertemuan ini. Terima kasih. Kembali Sari. Terima kasih Toastmaster Andita.
Dan yang paling penting terakhir adalah sesi belajar bersama, yaitu dengan pengamat bahasa kita hari ini, Toastmaster Agustinus. Apakah saya terdengar? Jelas, Toastmaster Agustinus. Terima kasih, Toastmaster Sari. Merdeka! Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, nama saya Agustinus Prastyo, saat ini bertugas sebagai pengamat bahasa. Tugas saya adalah memberikan penjelasan dari kata-kata yang mungkin salah, kalimat yang tidak lengkap, tata bahasa yang rancu, hingga penggunaan bahasa asing dalam pidato. Di akhir acara, saya akan memberikan penjelasan singkat dari kesalahan-kesalahan tersebut untuk kita pelajari bersama. Selain itu, sebagai pengamat bahasa, saya bertugas untuk memperkenalkan kata acuan. Kali ini pertemuan kita mengusung kata acuan dirgahayu. Nah, di belakang ini. Merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, dirgahayu atau dirgahayusa, yang artinya berumur panjang, biasanya ditujukan pada negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadinya. Bukan orang loh ya. Jadi kalau mengatakan dirgahayu Agus, itu salah. Kalau dirgahayu debat, masih oke. Contoh penggunaan yang lain adalah dirgahayu Republik Indonesia, artinya panjang umur Republik Indonesia. Atau dirgahayu kemerdekaan Indonesia, artinya panjang umur kemerdekaan Indonesia. Kembali pada penilai umum. Terima kasih Toastmaster Agustinus. Teman-teman jangan lupa untuk mengucapkan kata acuan hari ini, yaitu dirgahayu. Lalu yang paling penting juga adalah sesi penilaian untuk topik spontan yang akan dinilai oleh Toastmaster Denny. Terima kasih. Jadi kita berlatih untuk menjadi lebih baik. Saya akan membantu memberikan satu hal yang baik menurut saya dan satu hal yang dapat ditingkatkan. Jadi kita dapat menjadi orang yang berlatih berbicara dengan lebih baik dan baik. Demikian, nanti saya akan memberikan laporan di akhir. Kembali ke Sari. Baiklah teman-teman, Toastmaster Denny menutup sesi penjelasan penilaian yang nantinya kita akan kembali lagi di akhir sesi. Saya kembalikan ke Toastmaster Seni. Terima kasih Toastmaster Sari. Mari rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, kita masuk pada sesi yang pertama. Sesi pidato yang direncanakan. Hari ini kita akan memiliki 3 pembicara. Saya akan mulai yang pertama, yaitu Toastmaster Ismu Nandar dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Dan penilai individunya adalah Toastmaster Emi dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Untuk memperkenalkan dan menjelaskan tujuan dari proyek pembelajaran Toastmaster Ismu, mari kita sambut Toastmaster Emi Ermia. Saya persilakan. Terima kasih, Seni. Apakah saya terdengar dan terlihat dengan jelas, teman-teman? Jelas, Bu Emi. Baik, kali ini saya akan menilai Toastmaster Ismu Nandar yang akan melakukan pathways di level 1 Project 2A, yaitu evaluation dan feedback atau umpan balik. Tujuan dari pidato Toastmaster Ismu kali ini adalah dia bisa memberikan topik apa saja, kemudian akan dinilai, kemudian untuk mempresentasikan apa yang akan dibagikan kepada kita pada siang hari ini. Tanpa berpanjang kata, saya persilakan pada Toastmaster Ismu untuk mempresentasikan pidato pertamanya. Toastmaster Ismu, dipersilakan. Suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya. Berhentilah membuang waktu Anda. Pernah seseorang mengatakan sesuatu yang sangat keren. Saya suka ini. Dia mengatakan bahwa waktu luang dalam waktu hidup Anda
yang Anda habiskan itu adalah hal-hal untuk mencegah Anda naik tingkat dalam hidup Anda. Beritahu saya bagaimana Anda menggunakan waktu luang, dan saya akan memberitahu masa depan Anda. Tulis di kolom komentar. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana kamu menghabiskan waktu senggangmu? Apakah Anda membunuh waktu seperti menonton, atau mendengarkan musik, atau memberikan kehidupan di waktu luang Anda? Bagaimana Anda menghabiskan waktu rekreasi atau kreasi ulang diri Anda? Begitu banyak orang yang menciptakan diri mereka sendiri untuk menjadi versi yang sangat buruk dari yang mereka inginkan. Dengarkan saya. Waktu senggang harus dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang membuat Anda naik di tingkat yang lebih tinggi, untuk menjadi versi diri Anda yang lebih berkembang. Di dalam mobil, matikan radio, matikan musik. Pernah ada cerita, seorang penyanyi, dia tidak akan membiarkan anaknya untuk mendengarkan musiknya. Ketika saya membacanya, saya bilang, wow, orang membiarkan anak-anak mereka untuk tidak mendengarkan musik yang dia buat sendiri. Nah, ketika Anda mendengarkan musik, apa yang Anda lakukan? Anda akan melakukan hal-hal yang seperti ini, kan? Ya, saya setuju. Saya setuju dengan apa yang saya dengarkan. Jadi, jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin secara tidak sadar menyetujui pesan yang tidak sesuai dengan keinginan terbaik Anda. Anda harus melindungi ruang dan lingkup Anda. Orang bilang, kamu adalah apa yang kamu makan. Itu benar. Tetapi Anda juga adalah apa yang Anda tonton. Anda adalah apa yang Anda dengarkan. Anda adalah apa yang Anda pikirkan sepanjang hari. Jadi jika Anda tidak memprogram pikiran Anda, maka pikiran Anda akan diprogram oleh programmer radio, oleh programmer TV, Netflix ya contohnya. Tidak heran mengapa mereka bisa menjadikan itu menjadi sebuah hal yang membuat program terjadwal rutin Anda setiap harinya, dan Anda membukanya setiap hari. Jadi jika itu tidak berkontribusi pada penggunaan waktu Anda yang lebih baik, atau versi terbaik dan tertinggi dari diri Anda, jangan dengarkan itu. Jangan mencontohnya dan jangan juga menyentuhnya. Anda membayar tagihan setiap bulan, mungkin contohnya untuk mobil. Mobil Anda perlu membayar Anda kembali dalam bentuk pengetahuan. Jadi alih-alih mendengarkan radio, dengarkanlah podcast, dengarkanlah buku audio tentang mata pelajaran yang selaras dengan kehidupan yang Anda inginkan. Ubah mobil Anda menjadi universitas berjalan. Bayangkan jika Anda mendengarkan satu bab sehari, dalam 2 hingga 3 tahun, Anda akan berada di 5% teratas untuk posisi yang Anda inginkan. Anda membayar tagihan setiap bulan mungkin untuk membeli iPhone, untuk membeli Xiaomi, atau membeli kuota di Telkomsel. Ponsel Anda itu perlu membayar Anda kembali dalam bentuk pengetahuan dan juga inspirasi. Berhentilah menghabiskan waktu Anda di Instagram, dan mulailah menginvestasikan waktu Anda di Instagram. Mulailah mengikuti halaman-halaman yang selaras dengan apa yang Anda inginkan. Versi diri Anda yang tertinggi, terbaik, dan yang paling berkembang. Saya bisa memastikan jika Anda dapat mengubah waktu senggang Anda menjadi waktu yang dihabiskan dengan baik, maka Anda pada akhirnya dapat mengubah hobi atau passion Anda menjadi pekerjaan waktu penuh dalam waktu singkat. Sekian. Terima kasih Toastmaster Ismunandar. Pidato Anda mengingatkan kita bahwa jangan buang waktu. Tenaga dan pikiran untuk hal-hal yang sia-sia. Berfokuslah pada hal yang menjadikan dirimu bernilai. Baik, kita lanjut pada pembicara kedua, yaitu Toastmaster
Ronawati Wongso dari Hand Toastmaster Club, dan penilai individunya adalah Toastmaster Ayu Anantia dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Untuk memperkenalkan dan menjelaskan tujuan dari proyek pembelajaran Toastmaster Ronawati, mari kita sambut Toastmaster Ayu Anantia. Saya persilakan. Halo semuanya, selamat siang Denpasar Bahasa dan sahabat-sahabat Denpasar Bahasa. Ismu, saya baru menggunakan waktu luang saya untuk jalan siang. Bagus nggak Ismu? Oke, teman-teman, hari ini Ibu Ronawati Wongso akan memberikan pidato di Denpasar Bahasa. Jalur pendidikannya adalah strategi motivasi. Di level 1, proyek ketiga, riset dan presentasi. Judulnya, mengoptimalkan laba tanpa frustasi. Wow, apa ya? Bagaimana ya? Mau tahu? Bu Rona akan berbicara 5-7 menit. Mari kita dengarkan. Ini adalah hasil dari penelitian dan akan dipresentasikan hari ini. Mari kita kasih tepuk tangan buat Bu Ronawati Wongso. Silakan Bu Rona. Terima kasih Ayu, saya akan share screen ya. Bentar, belum muncul. Belum kelihatan ya ini ya. Bentar, ini yang Sudah muncul, Lana. belum muncul ya. Bentar ya. Sekarang hilang, tadi sudah muncul, sekarang hilang. Iya, tadi udah dicoba, udah oke nih. Kok hilang ya? Sebentar. Ini saya matikan dulu. Oke. Ini jangan dihitung dulu ya waktunya ya. Belum Bu Rona Hasan. Ya, sebentar. Belum, masih 0 kok, Bu. Ya, oke. Padahal tadi udah dicoba nih. Oke, bentar. Bentar, saya matikan dulu. Udah muncul belum ya? Belum ya? Belum. Belum muncul. Padahal saya udah di ini. Bentar. Sempat dijadiin ini. Ini coba jadiin Bu Rona co-host. Oh, ini sebentar. Soalnya ini kejadiannya kecil itunya apa? Zoom-nya sebentar. Ini mestinya udah bisa nih habis ini. Oke. Oke, saya share screen. Oke, udah muncul ya? Ya. Udah, Bu. Udah ya. Mengoptimalkan laba tanpa frustrasi. Siapa yang mau? Pastinya kita semua mau ya. Apalagi tanpa frustrasi. Asik! Bagaimana bisa mengoptimalkan laba tanpa frustrasi di musim pandemi ini? Mau tahu rahasianya? Intisari dari pidato saya hari ini diambil dari buku Company Makeover for Massive Profit dan ditulis oleh Ronawati Wongso. Sebelum kita masuk ke isi dari buku ini dan apa yang bisa kita dapat, saya ingin memperkenalkan penulisnya terlebih dahulu. Ronawati Wongso, penulis buku Company Makeover for Massive Profit, telah membantu perusahaan meningkatkan laba sebanyak 3.000% dalam beberapa tahun dan
memulihkan kesehatan keuangan perusahaan sebesar 29 juta dolar atau 400 miliar dalam setahun, telah berpengalaman 30 tahun di bisnis sebagai direktur keuangan dan spesialis dalam mengoptimalkan laba dan memulihkan kesehatan keuangan. Beliau juga adalah lulusan MBA dari University of Texas Austin dan BSBA dari University of Southern California LA dan juga CFA Charter Holder. Banyak perusahaan sudah lama berdiri, beberapa lebih unggul dari yang lain. Apa perbedaan perusahaan yang berkinerja baik dan yang kurang? Kepemimpinan dan strategi memang pasti berperan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sistem dan infrastruktur perusahaan. Sistem yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai kinerja keuangan yang optimal tanpa frustasi. Bagaimana caranya? Untuk bisa mengimplementasi sistem yang tepat, itu kita perlu menemukan sumber akar masalahnya. Dan Ronawati Wongso memperkenalkan HRS system yang ditemukan oleh beliau. Yang mana langkah pertama adalah pandangan helikopter, langkah kedua menentukan sumber akar masalah, dan langkah ketiga adalah implementasi solusi. Di dalam pandangan helikopter, itu sama seperti kalau kita naik helikopter. Jadi yang kelihatan itu adalah yang umumnya, yang garis besarnya. Contohnya kita lihat daratan, kita lihat gunung, kita lihat laut, kita lihat pulau, tetapi kita tidak melihat keindahan dari gedung-gedungnya atau keindahan alamnya. Sama dengan pada waktu kita melakukan pandangan helikopter terhadap suatu perusahaan, kita hanya melihat yang secara garis besarnya, apa yang ada, apa yang nggak ada, apa yang kurang. Ya. Kemudian dari kita menemukan, kita lihat pandangan helikopter, kita berusaha untuk menemukan sumber akar masalahnya sehingga kita bisa memberikan solusinya yang tepat. Setelah itu kita tahu sumber akar masalah yang tepat, kita mengimplementasikan solusi. Apa saja yang kita lihat dalam pandangan helikopter? Mari kita bahas. Ya. Jadi yang pertama itu kita lihat adalah laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu adalah pengukuran kinerja dari suatu perusahaan. Setelah itu kita lihat struktur organisasinya. Apakah struktur organisasi ini bisa memadai untuk kebutuhan dari perusahaan, bisa untuk tercapainya visi dan misi perusahaan, dan bagaimana pengendalian internalnya. Kemudian kita berbicara dengan personelnya untuk lebih mengetahui mengenai operasi perusahaan. Kemudian berikutnya adalah mempelajari operasional perusahaan dan aliran keuangan, juga budaya perusahaan yang tidak kalah pentingnya. Penjualan dan pemasaran adalah ujung tombak perusahaan. Jadi perlu kita lakukan pandangan helikopter juga. Langkah kedua, setelah kita melakukan pandangan helikopter, apa yang perlu kita lakukan? Untuk kita bisa mengoptimalkan laba tanpa frustasi, itu kita harus tahu menentukan sumber akar masalah. Karena sama seperti contohnya kalau saya mencari kacamata. Kacamata saya ada di kamar tidur, tetapi saya carinya di ruang tamu. Apakah kacamatanya itu ketemu? Tidak ketemu. Dan pastinya apa? Frustrasi tidak ketemu. Jadi kita harus tahu di mana kita mencari sumber akar masalahnya. Dan apa yang kita harus fokuskan. Jadi kita harus cari fokusnya kan kepada mencari kebocoran dan inefisiensinya. Dan bukan hanya masalah permukaan. Contohnya kalau masalah permukaan itu kita memotong karyawan 25%. Kita harapkan dengan begitu perusahaan bisa untung, biayanya berkurang. Tetapi apakah itu sumber akar masalah? Kemudian yang ketiga itu adalah bukan penghematan satu kali. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kita kalau mecat karyawan itu memang biaya turun, tetapi apakah itu bisa berjangka panjang? Karena kalau masalahnya bukan itu memang penghematan satu kali, tapi secara jangka panjang kita belum menemukan sumber akar masalahnya. Kemudian yang ketiga, itu setelah kita mengetahui sumber akar masalah, berikutnya adalah kita harus mengimplementasi solusi. Implementasi solusi ini adalah kita perlu melakukan pengendalian internalnya lebih baik dan juga tertanam, ya. Kemudian juga
untuk bisa supaya itu pengendalian internal tertanam, implementasi solusinya bagus, itu harus bekerja secara bersama-sama, karena kalau hanya sendiri-sendiri tidak bisa. Kemudian solusinya harus terintegrasi. Jadi berdasarkan ini kita ada beberapa yang harus kita pelajari secara ringkas. Mengoptimasikan laba tanpa frustasi bisa dilakukan apabila kita tahu di mana sumber akar masalahnya. Dengan sistem HRS, buku ini membantu menemukan sumber akar masalah yang tepat dengan melakukan evaluasi terhadap 7 hal pokok. Tadi yang saya sebutkan, laporan keuangan, struktur organisasi, personel, operasional, aliran uang, budaya perusahaan, penjualan dan pemasaran, dan memberikan solusi yang tepat dengan bertumpu pada sistem, bukan solusi satu kali yang memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi yang bisa berlangsung secara jangka panjang. Hasil akhirnya adalah para pemilik bisnis dan CEO bisa mengoptimalkan laba tanpa frustrasi. Yuk, optimalkan laba perusahaan Anda tanpa frustrasi. Dapatkan manfaat dari buku Company Makeover for Massive Profits oleh Ronawati Wongso. Terima kasih Toastmaster Ronawati Wongso. Pidato Anda mengajarkan kita untuk menanamkan modal atau meningkatkan kekayaan dalam kehidupan. Selanjutnya kita masuk dalam pembicara ketiga, yaitu Toastmaster Sairama Seragi dari Palu Nusantara Toastmaster Club, dan penilai individunya adalah Toastmaster Fitrini dari Jakarta Bahasa Toastmaster. Untuk memperkenalkan dan menjelaskan tujuan dari proyek pembelajaran Toastmaster Sairama Seragi, mari kita sambut Toastmaster Fitrini. Saya persilakan. Terima kasih kepada Toastmaster Seni. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terima kasih. Apakah suara saya, gambar saya terlihat dengan jelas? Jelas. Terima kasih. Jadi hari ini untuk pembicara ketiga kita adalah Toastmaster Sairama Saragi yang berasal dari Palu Toastmaster, di mana beliau akan membawakan tingkat ketiga pada proyek ketiga dengan jalur mastery presentasi, di mana dengan penggunaan bahasa deskriptif. Jadi tujuan pidato ini di mana pembicara akan belajar untuk bisa menulis sebuah pidato dengan penekanan adanya penambahan bahasa yang bisa menarik perhatian dan ketertarikan oleh audiens atau para hadirin yang mendengarkan. Di waktu yang akan digunakan adalah waktu berbicara 5-7 menit. Untuk itu, mari kita sambut, inilah pembicara ketiga kita, Toastmaster Sairama. Ya, terima kasih Toastmaster Fitrini. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Saya pikir sudah ya. Rekan-rekan Toastmaster dan tamu yang saya hormati. Apa yang Anda pikirkan saat Anda mendengarkan kata bandara? Anda boleh menuliskan pendapat Anda dalam kolom perbincangan di sebelah kanan laptop Anda. Jalan-jalan, pesawat, terbang, senang. Ya, sama seperti yang saya rasakan, saya berpikir kita semua yang ada di ruangan ini juga sangat merindukan bandara, merindukan kita pergi jalan-jalan dan menikmati kehidupan kita. Sekarang saya mengajak Anda untuk membayangkan bahwa pada saat ini Anda berada di bandara. Dan Anda bisa melihat sekumpulan manusia yang datang dan pergi. Saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan sekalian dapat melihat wajah yang diselimuti dengan kebahagiaan saat seseorang didatangi oleh orang yang sangat dirindukannya. Dan bahkan tidak jarang kita akan melihat wajah kelam
yang kadang-kadang akan disertai dengan air mata saat harus melepaskan orang yang kita kasihi pergi, sekalipun sementara. Sama seperti dengan dunia ini. Dunia ini merupakan bandara kehidupan bagi manusia, bagi Anda, dan juga bagi saya. Selalu ada emosi saat kita bisa melihat seorang bayi dilahirkan ke dunia ini. Dan tidak kalah kecewa dan emosinya kita ketika kita harus melihat kepergian bayi tersebut kelak di kemudian hari. Setelah saya bergegas dari tempat tinggal saya berdiri di salah satu ujung jalan sambil menunggu angkutan umum yang akan membawa saya ke kampus. Saya berdiri tepat di bawah di mana matahari menatap saya dengan sangat garang dan mungkin saya merupakan makanan empuk baginya pada saat itu. Tiba-tiba saya dikejutkan oleh suara yang sangat memilukan dari rumah sakit di seberang jalan. Saya sayup-sayup bisa mendengar bahwa ada teriakan memanggilkan nama seseorang. Jeritan yang memilukan. Seseorang telah lepas landas. Itu kesimpulan saya. Saya bisa melihat beberapa perawat dan dokter dengan pakaian kebanggaan mereka yang seputih tulang berusaha menenangkan beberapa orang. Kemudian beberapa orang yang di sekeliling itu berulang kali memanggil-manggil nama orang yang telah meninggal itu. Saya berpikir bahwa mereka sedang mencoba membujuk Allah yang Maha Kuasa agar mengubah keputusannya pada saat itu. Saya secara pribadi dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Kenapa? Karena saya juga telah mengalami yang namanya kehilangan. Saya kehilangan satu-satunya adik saya yang paling saya kasihi pada saat saya benar-benar tidak siap. Saya merasakan pada saat itu dunia runtuh. Saya merasakan gelap gulita dan saya ada di dalam palung yang paling dalam saat adik. Meskipun angkutan umum yang saya tumpangi sudah bergegas meninggalkan titik di mana saya sedang berdiri tadi, otak saya tidak berhenti berputar. Saya mengingat-ingat kembali tentang adik saya yang meninggal dan orang yang baru saja meninggal. Saya menyadari bahwa hidup ini sementara. Dunia ini hanya persinggahan bagi kita semua. Kehilangan memang menyakitkan dan ada perasaan enggan untuk ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Pikiran bahwa kita bisa mengendalikan hidup itu membuat rasa kehilangan itu semakin menyengsarakan. Rekan-rekan Toastmaster dan tamu yang saya hormati, rasa sakit karena kehilangan tidak mudah disembuhkan. Luka yang tak terlihat membutuhkan waktu untuk sembuh. Saya ada beberapa tips yang boleh saya bagikan kepada kita semua pada sore hari ini terkait bagaimana kita menghadapi sesuatu di masa depan yang mungkin kita akan mengalami kehilangan. Yang pertama adalah kita benar-benar sadar bahwa kita hidup di dunia yang sementara. Setiap manusia punya waktu di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah penyerahan penuh kepada Yang Maha Kuasa. Yang ketiga adalah hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir Anda. Berikan yang terbaik, dorong orang lain untuk bertumbuh dan berkembang. Dan itu akan membantu kita menjalani kehidupan kita semakin lebih baik di masa depan. Saya kembalikan. Terima kasih Toastmaster Sarama Saragi. Pidato Anda mengingatkan
kita bahwa arti kehilangan dan semangat untuk hidup masa depannya lebih baik. Baik, saya akan memanggil penghitung waktu Toastmaster Arni Kusuma untuk melaporkan apakah ketiga pembicara ini layak dipilih sebagai pembicara pilihan. Toastmaster Arni, saya persilakan. Terima kasih pembawa acara Toastmaster Seni. Mohon maaf tadi tidak langsung saya tampilkan karena saya kira menunggu ketiga pembicara dulu. Untuk Toastmaster Ismu Nandar 4 menit 36 detik, Toastmaster Ronawati Wongso 7 menit 39 detik, Toastmaster Sairama Saragi 6 menit 13 detik. Mohon maaf untuk Toastmaster Ronawati Wongso melewati maksimal batas waktu 30 detik setelah 7 menit, jadi tidak bisa ikut dipilih dalam pembicara terfavorit pada hari ini. Terima kasih, kembali ke pembawa acara. Terima kasih Toastmaster Arni. Baik, sekarang tiba saatnya kita masuk ke sesi kedua dari keseluruhan rangkaian pertemuan kita, yaitu sesi topik spontan yang akan dipimpin oleh Toastmaster Ayu Asamsi dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Mari rekan-rekan Toastmaster dan para tamu kita sambut Toastmaster Ayu Asamsi. Saya persilakan. Beli bunga di kota Jakarta. Selamat Hari Merdeka Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku. Rekan-rekan Toastmasters dan para tamu, saya Ayu Asyamsi, saya adalah pemandu topik spontan Anda. Sesi ini adalah sesi pidato yang tidak direncanakan, yang mana artinya adalah Anda akan menjawab pertanyaan atau berbicara dalam 1-2 menit tentang topik yang sebentar lagi akan saya ajukan. Tujuan dari topik spontan adalah melatih kita berpikir cepat dalam menanggapi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Pada prinsipnya, pidato dalam sesi topik spontan sama dengan pidato dalam sesi pidato yang direncanakan. Keduanya terdiri dari pembukaan, isi, pesan, kesimpulan, dan penutup. Saya akan mengundang untuk pembicara pertama kita, Pak Haryadi. Ada ya Pak Haryadi? Halo Pak Haryadi. Ada. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Senang bisa berjumpa kembali. Ya. Pak, bersedia ya Pak ya untuk jadi yang pertama, jadi percontohan untuk para tamu di sesi topik spontan ini? Ya, bersedia. Siap ya Pak? Oke ya. deh. Untuk Pak Haryadi, sebentar, saya lihat daftar pertanyaannya dulu. Sepertinya untuk Pak Haryadi, ini menarik Pak ya. Anda terlahir kembali sebagai Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia. Silakan Anda berorasi di depan teman-teman generasi Z Indonesia. Silakan Pak Haryadi. Zaman yang akan kalian hadapi nanti jelas berbeda dengan zaman ketika Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saat ini, sejak lahir pun Anda sudah harus bersaing dengan teman-teman Anda sekalian. Saat zaman Soekarno, teknologi belum semaju sekarang. Saat itu belum ada internet, saat itu belum ada namanya revolusi industri, belum ada namanya industri 4.0, tetapi sekarang semua sudah lebih mudah. Di satu sisi, ini adalah sebuah tantangan sekaligus peluang. Tantangan berarti bahwa kita semua selalu harus meningkatkan kemampuan diri, karena teknologi berkembang cepat sekali. Apa yang hari ini kita anggap sebagai kemajuan, besok sudah dianggap sebagai ketinggalan zaman. Tetapi ini sekaligus peluang, karena kita bisa menjelajah berbagai macam peluang hanya dengan satu buah telepon atau telepon genggam. Sekarang cari pekerjaan tidak harus mendatangi tempat-tempat terpencil. Kita bekerja bisa dari mana saja. Kita bekerja, profesi sekarang semakin beragam. Yang penting adalah kita harus ada kemauan untuk bekerja
untuk berpikir dan untuk memberikan apa yang terbaik bagi kita. Jadi jangan terlalu pernah berhenti belajar, jika karena berhenti belajar berarti Anda sudah tua. Jadi mari kita terus berusaha agar Indonesia menjadi maju pada saat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena saat itulah Anda generasi Z akan menjadi tulang punggung kemajuan negara ini. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk Pak Haryadi, luar biasa. Terima kasih Pak Soekarno, Pak Soekarno masa kini. Sebagai wakil dari generasi Z, saya akan memanfaatkan teknologi untuk terus belajar dan memajukan Indonesia hingga 100 tahun ke depan. Amin. Terima kasih sekali lagi, pidato yang luar biasa. Selanjutnya saya ingin mengundang beberapa tamu yang ada di sini. Yang pertama saya ingin mengundang Efri. Halo, saya panggilnya siapa ya ini ya? Kak Efri, Sis Efri. Ya, Selamat Efri. siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Oke, saya panggilnya siapa ini? Sis ya, Sis Efri. Apa aja, nama juga Apa langsung aja. boleh, nggak apa-apa. Baik, oke sudah siap ya untuk topik spontan ya? Bisa nggak aku penonton dulu hari Pasti ini? bisa, pasti bisa. Oke, saya ingin Sis Efri menceritakan pengalaman masa kecil Anda saat berpendapat di hadapan teman-teman Anda. Silakan. Baik, selamat siang Toastmaster dan tamu semuanya. Pengalaman saya pada saat masih kecil soal berpendapat, karena kebetulan saya adalah kaum minoritas di daerah waktu saya kecil, jadi untuk berpendapat itu sangat sulit bagi saya. Jadi yang bisa saya berikan pada teman-teman sekalian pada hari ini, marilah kita saling menghargai perbedaan, karena negara Indonesia ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya dari segi agama atau dari segi suku atau budaya, tapi dari segi status sosial pun kita harus menghargai orang lain. Itu yang bisa saya bagikan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Sis Efri sudah mengingatkan kita. Mungkin saya tidak termasuk minoritas di daerah lingkungan saya, akan tetapi saya sering mendengar cerita bagaimana dilemanya orang-orang yang memang berada di kelompok kecil, tapi tetap semangat untuk Sis Efri. Saya tunggu untuk pidato topik spontan Anda selanjutnya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Selanjutnya, kita sudah mendengarkan dua ya, tadi dari Pak Haryadi dan juga dari Sis Efri. Saya juga penasaran bagaimana dengan Luisa. Halo, selamat siang. Boleh dinyalakan kameranya dan juga, iya, suaranya sudah terdengar ya. Salam kenal. Saya panggil siapa ini? Siang. Kak Luisa Salam ya? kenal. Panggil nama aja boleh. Oh, panggil nama aja. Baik. Sudah siap ya untuk topik spontan ya? Siap dong. Suara saya terdengar? Halo? Sepertinya sinyalnya agak terganggu ya ini ya. Oke, baik. Sepertinya ada kendala sinyal untuk Luisa. Nanti saya akan mengundang kembali setelah ini. Halo? Mungkin nanti kita bisa... Iya, halo? Halo? Halo, Mbak Ayu. Sorry. Tadi Oke. koneksi seperti... Sepertinya kalau dinyalakan kameranya agak terganggu ya. Oke, untuk Luisa mungkin bisa dimatikan aja kameranya.
kameranya bisa dimatikan aja. Biasanya kalau Oke. dimatikan sinyalnya oke. Suaranya terdengar dengan baik, nggak apa-apa ya untuk rekan-rekan Toastmaster. Kita mendengarkan suara Luisa aja. Oke deh. Kalau begitu untuk Luisa. Kebebasan berpikir dan berpendapat harus diimbangi dengan wawasan. Berikan opini Anda dari pernyataan ini. Silakan. Kebebasan berpendapat harus didukung dengan wawasan. Menurut saya, pernyataan tadi itu adalah sangat benar adanya, karena ketika kita berpendapat dan menyampaikan isi pikiran kita kepada orang banyak, apa yang kita sampaikan itu bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, haruslah disupport atau didukung dengan pengetahuan dan wawasan, supaya apa yang kita sampaikan itu benar adanya, dan tidak menjerumuskan lawan bicara kita ke hal-hal yang tidak baik. Saya kira itu. Makasih, Mbak Ayu. Sama-sama, boleh beri tepuk tangan untuk Luisa. Terima kasih atas pidatonya. Terima kasih sudah mengingatkan kita juga untuk lebih berhati-hati ya, karena apa yang kita sampaikan bisa mempengaruhi orang lain. Terima kasih. Selanjutnya, sepertinya masih ada beberapa tamu ini ya. Saya ingin mengundang kali ini ada Lia. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Kak. Selamat siang, salam kenal. Salam kenal. Dari mana ini Lia asalnya? Saya panggilnya siapa juga ya? Iya, panggilnya Lia aja. Saya Oh, baik. dari Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan ya. Oke, salam kenal dari Tangerang ya. Kita lumayan Terima jauh. kasih. Untuk Lia, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Ini pernyataan atau pernyataan ya? Jika Anda bebas mengutarakan isi pikiran Anda di depan seluruh rakyat Indonesia, apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Jika saya punya kesempatan untuk memberikan atau menyampaikan pendapat saya di depan rakyat Indonesia, yang ingin saya sampaikan salah satunya adalah mari kita sama-sama memerdekakan diri sendiri untuk bisa punya kesempatan berekspresi, menyampaikan gagasan tanpa perlu merasa takut. Ekspresi atau gagasan kita itu bisa dihambat oleh orang lain. Tentu saja saya juga akan menyampaikan bahwa dalam hidup bermasyarakat, apa yang akan kita sampaikan perlu juga mempertimbangkan kenyamanan atau ketidaknyamanan orang lain, walaupun memang kita bebas-bebas saja menyampaikan pendapat kita. Artinya selalu ada batasan-batasan dan kita selalu punya kesempatan untuk bisa menilai mana yang penting untuk disampaikan dan untuk disimpan sebagai pendapat bagi diri sendiri saja. Sepertinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Bebas namun tetap bertanggung jawab. Sepertinya pidato Anda kurang lebih rangkumannya begitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Lia karena sudah menyediakan waktu untuk berpidato secara singkat di sini. Terima kasih kesempatannya. Saya masih sama-sama. Baik, selanjutnya saya ingin mengundang beberapa lagi. Di sini masih ada tamu. Tadi juga Bu Emi meminta untuk ini ya Bu ya, untuk topik spontan juga. Sepertinya setelah
Eva, Tamu dulu, halo. tamu dulu ya, Halo. semuanya tamu Iya, dulu. baik. Gimana? Halo, apa kabar? Baik, apa kabar? Ayu. Baik juga, kita ketemu lagi ya. Oke, gimana nih, siap untuk topik spontan juga ya? Harus siap ya. Harus siap ya. Oke, luar biasa. Ini saya sangat mengapresiasi dengan, saya panggilnya siapa ini ya? Kak Eva ya. Eva Karena aja. Eva aja, baik. Oke, untuk Eva, sebentar. Saya masih ada beberapa stok untuk topik spontan kali ini. Kayaknya rada berat-berat ya hari ini ya yang saya ajukan ya. Oke, saya mengutip pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Silakan Anda memberi pendapat tentang kutipan ini. Maaf, bisa diulangi lagi pasalnya, isi pasalnya, pasal 28 ya? Iya, betul. Isinya adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 mengenai kebebasan berkumpul di apa tadi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. ditetapkan dengan undang-undang. Jadi menurut saya negara berhak mengatur mengeluarkan aturan kebebasan berpikir dan berpendapat itu batasannya adalah apa aja. Jadi kita sebagai warga negara sebaiknya mengikuti aturan itu supaya tidak terjadi kebebasan yang menyalahi aturan yang bisa memberikan kemungkinan merugikan kepentingan umum nantinya. Misalnya berdemonstrasi di tempat umum. Itu termasuk menyatakan pendapat, akan tetapi sebaiknya dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, misalnya meminta izin kepada pihak terkait seperti polisi, supaya mereka juga bisa membantu menjaga keamanan dan berlangsungnya proses demonstrasi itu. Itu yang dimaksud dengan pasal 28 menurut saya. Terima kasih. Terima kasih, boleh beri tepuk tangan untuk tamu kita, Eva. Terima kasih, luar biasa. Boleh demo, tapi tidak dengan anarki. Begitu ya sepertinya. Oke, terima kasih. Pidato yang singkat namun mengesankan. Selanjutnya, saya ingin menanyakan dulu apakah masih ada tamu di sini? Masih ada tamu Sudah lagi? semua, sudah semua. Sudah semua ya? Oke, kalau begitu saya mau menanyakan dulu apakah saya masih memiliki waktu untuk topik spontan? Iya, nggak apa-apa. Bisa satu lagi. Bisa ya, satu lagi ya. Kalau begitu, selamat kepada Ibu Emi. Ibu Emi sudah mengajukan diri untuk mengikuti topik spontan ini. Luar biasa, Bu. Sebentar. Saya masih punya ini kebetulan satu stok lagi. Menurut Ibu Emi, apa dampak penggunaan media sosial dalam praktik kebebasan berpikir dan berpendapat? Silakan Ibu Emi. Terima kasih Ayu, pertanyaan kamu keren banget ya. Jadi gini, menurut saya ini sebuah fasilitas yang luar biasa. Alih-alih dikatakan mendongkrak demokrasi, orang boleh ngomong apa aja silahkan. Meskipun Undang-Undang ITE ya, informasi teknologi gitu ya, itu sudah sangat garang, tapi ternyata nggak mampu. Kita masih saling menghujat, saling menyikat di media sosial. Sama seperti tamu kita Ibu Eva tadi menyatakan kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab, tapi tidak semua orang mengerti apa tanggung jawab itu. Apalagi yang ini nih, ini kan
benda yang sangat gampang kita dapatkan dan seolah-olah kalau kita punya ini kita bebas melakukan apa saja. Menurut saya, begitu kita diberikan kebebasan, itu artinya kebebasan kita itu sudah dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Itu yang dimaksud dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Memang kita bisa mengatakan apa saja, berbuat apa saja, tetapi kita tetap diberikan batas-batas tanggung jawab terhadap satu, manusia, dua, lingkungan, dan yang ketiga adalah Tuhan. Nah, kalau kita sudah memegang itu semua, ya, berarti kebebasan itu benar-benar bisa kita jaga, bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi silakan berbebas-bebas saja, berpendapat apa saja, asalkan itu masih bisa kita pertanggungjawabkan kepada tiga hal yang tadi, ya. Jadi manusia, lingkungan, dan Tuhan. Horizontal dan vertikal. Kira-kira seperti itu, Mbak Ayu. Terima kasih. Cantik kamu hari ini. Ajarin aku buat jambu. Terima kasih Ibu Emi atas pidatonya. Boleh bebas asal bertanggung jawab kepada Tuhan, manusia, dan juga lingkungan. Luar biasa pengingat yang pastinya akan selalu saya pegang, apalagi kita yang setiap saat hampir selalu berinteraksi dengan media sosial, ya. Baik, terima kasih kepada seluruh tamu dan juga rekan-rekan Toastmaster sudah berpartisipasi dalam sesi topik spontan ini. Sekarang saatnya kita mendengarkan laporan dari penghitung waktu. Silakan. Baik, terima kasih pemandu topik spontan, Mbak Ayu. Untuk Toastmaster Haryadi 1 menit 47 detik. Untuk Ibu Evri 49 detik. Ibu Lisa 1 menit 1 detik. Ibu Lia 1 menit 16 detik, Ibu Eva 1 menit 21 detik, dan Ibu Emi 1 menit 41 detik. Mohon maaf untuk Ibu Evri tidak memenuhi minimal waktu 1 menit untuk dapat dipilih sebagai pembicara terfavorit hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Toastmaster Arni, mohon maaf. Rekan-rekan Toastmaster, terima kasih atas partisipasi Anda. Sekali lagi, saya berharap Anda menikmati sesi topik spontan hari ini. Sekarang saya kembalikan kendali kepada pengarah acara. Ikan hiu, ikan cucut, yuk lanjut. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Ayu Alsansi sudah memandu sesi topik spontan. Dan terima kasih juga untuk Toastmaster Arni yang sudah melaporkan waktu. Selanjutnya kita masuk dalam istirahat sejenak untuk mengambil foto yang dipimpin oleh Toastmaster Denny Surya. Saya persilakan. Teman-teman, silakan menyalakan kameranya. Kita akan mengambil foto. Saya tunggu 5 detik untuk menyalakan kamera. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semua sudah menyalakan kamera. Jadi kita ada 2 pose. Pose pertama adalah pose normal. Pose kedua, pose kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Jadi kita mulai pose pertama. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita mulai pose kedua, yaitu pose merayakan kemerdekaan Indonesia. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembali ke pengarah kita. Terima kasih Toastmaster Denny Surya. Kita ada waktu istirahat sejenak, 5 menit. Saya persilakan rekan-rekan para tamu mungkin. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, kini tiba saatnya kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi penilaian. Sesi ini akan dipimpin oleh penilai umum kita, yaitu Toastmaster Sari. Saya persilakan. Apakah saya terdengar? Oke, terima kasih. Tibalah saatnya untuk memberikan penilaian
untuk menilai beberapa hal yang bisa kita pertahankan dan juga bisa kita perbaiki. Pertama-tama saya akan memanggil tim saya, yaitu mulai dari penilai individu 1, Toastmaster, mohon maaf, Toastmaster individu 1 adalah Toastmaster Amy Ermia untuk menilai Toastmaster Ismu Nandar. Silakan Toastmaster Amy. Ya, selamat sore teman-teman. Saya yakin saya terlihat dan terdengar dengan jelas. Toastmaster Ismu, apakah Anda di sana? Mana dia? Saya di sini. Asik. Oke. Toastmaster Ismu, saya harus mengucapkan selamat dulu nih. Akhirnya pidato Anda yang kedua setelah pidato pemecah kebuntuan yang saya tunggu-tunggu sejak lama, akhirnya pecah juga hari ini. Dari judulnya, saya harus mengatakan bahwa judul itu sangat tidak menarik. Maaf ya, saya harus jujur. Tapi isinya yang luar biasa, menggelitik kita semua bahwa kita harus pandai-pandai menggunakan waktu. Apalagi di saat pandemik seperti ini. Dan saya sangat setuju bahwa kebanyakan dari kita, sekali lagi kita banyak sekali menggunakan alat ini untuk menghabiskan waktu kita. Nah, di sini yang saya suka dari Toastmaster Ismu adalah dia mampu mendeskripsikan atau menyampaikan kepada kita semua bahwa betapa berharganya waktu yang kita sia-siakan saat ini. Jadi kalau boleh saya katakan tuh banyak yang menggunakan waktu untuk rebahan aja gitu ya. Tapi ternyata Toastmaster Ismu mampu menguliti gitu ya, atau apa sih katanya sekarang, mengulik gitu ya, bahwa waktu itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, apalagi dengan sosial media, banyak yang bisa kita lakukan di sana. Tadinya saya pikir sosial media itu hanya kita untuk bersosial media saja, tetapi ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Kemudian yang kedua adalah di samping dibuka dengan pertanyaan, Toastmaster Ismu bisa menyampaikan semua materi pidatonya dengan 1, lugas, 2, jelas, 3, ya sangat percaya diri dengan pidato keduanya ini. Hanya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada Toastmaster Ismu untuk membuat pidatonya bahkan jauh lebih baik dan selalu diingat mengenai penggunaan waktu. Yaitu saya masih melihat Toastmaster Ismu melihat teks. Meskipun ini dilakukan secara daring, tetapi dari tatapan mata, saya melihat Toastmaster Ismu masih melihat teks lebih sering di saat pidato, di mana hal ini sangat wajar untuk pidato kedua sampai ketiga. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa dikurangi. Kemudian gesture atau gerakan tangan, saya hanya melihat 1 gerakan tangan, yaitu tangan kanan, kemudian tangan kirinya masih saya rasa memainkan ini ya, ini mouse, nggak tahu namanya apa, ini mouse ini, jadi terlihat agak terganggu di tengah penyampaian laporan itu. Nah, saran saya untuk Toastmaster Ismu adalah untuk lebih banyak berlatih disertai dengan persiapan sehingga melihat teks dan memainkan gesture atau di gerakan tangan atau tubuh kita di saat kita berpidato bisa dikurangi. Kita tidak sabar menantikan pidato Toastmaster Ismu selanjutnya. Terima kasih, saya silakan kepada penilai umum. Terima kasih Toastmaster Amy sudah menilai Toastmaster Ismu. Selanjutnya saya akan memanggil Toastmaster Ayu Anantia yang akan memberikan penilaian untuk Toastmaster Ronawati. Silakan Toastmaster Ayu Anantia. Halo Denpasar Bahasa. Saya ingin juga mengatakan kepada alam, kepada dunia, terutama kepada Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia. Selanjutnya, saat ini saya akan memberikan evaluasi untuk pidatonya Bu Ronawati Wongso. Ibu, waktu saya mendengar pidato Ibu, saya terus berpikir seperti ini. Aku mau mengimplementasikan HRS juga, gitu ya. Siapa sih yang nggak mau gitu loh mengimplementasikan ilmu ini? Terima kasih Bu Rona sudah berbagi ilmu. Walaupun sedikit,
Tapi ini tentang pengaturan uang, jadi sangat penting. Sekarang saya ingin mengatakan bahwa 3 hal yang saya suka di pidato Bu Rona. Yang pertama, Bu Rona mengulang judul, memperkuat pesannya. Kan? Kemudian dilanjutkan dengan rhetorical question dalam bahasa Inggrisnya, atau pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kemudian dilanjutkan langsung dalam 1 menit nih, dalam 30 detik pertama ini, ya kan? Vokal dengan nada riang. Yeay, seperti itu tadi ya. Begitu. Terus yang kedua, memang untuk proyek ini sangat baik kalau kita menggunakan properti PowerPoint. Jadi saya suka sekali karena PowerPoint-nya itu ada sumber datanya, di mana salah satu tujuan atau permintaan dari proyek ini adalah menyebutkan sumber data, gitu ya. Kemudian enak dilihat, semuanya serba seimbang, baik warna tulisan dengan latar belakangnya, jumlah kata dengan ruang di layar, pemilihan font ya, besar kecilnya huruf juga bagus. Terus yang ketiga, Bu Rona nggak panik ya. Di awal itu kan, wah nggak bisa gitu, tapi tidak panik. Ini ketenangan yang seperti ini saya acungi jempol. Perlu kita tiru, tidak apa-apa. Gitu. 2 hal saja yang perlu diperhatikan, yaitu manajemen waktu. Cuma lebih sedikit beberapa detik ya Bu. Ini minor gitu, minor sekali, sedikit sekali. Tapi nggak apa-apa Bu. Ini saya tahu kadang-kadang mungkin karena tadi agak tidak panik itu, jadi di belakang agak ini sedikit gitu kan. Nah, untuk supaya waktunya ini lebih baik Bu, mungkin bisa dimainkan di vokal. Misalnya ada vokal yang lebih cepat gitu. Terus ada yang memang agak lambat sedikit. Ada tadi memang sudah ada jeda-jeda. Jadi teman-teman, untuk vokal pada saat kita melakukan berbicara cepat itu untuk menarik perhatian para hadirin. Waktu lambat itu menekankan pentingnya pesan. Pesan ini penting, jadi agak lambat. Dan kalau jeda itu memberi kesempatan kepada hadirin untuk mencerna pesan. Gitu. Bu Rona, sukses terus ya sebagai penulis, sebagai pembicara, sebagai individu yang merdeka. Penilai umum. Saya ikut bersemangat kalau mendengar Ayu berbicara. Terima kasih Toastmaster Ayu. Selanjutnya kita akan memanggil penilai individu terakhir kita, yaitu Toastmaster Fitrini Chow dari Jakarta Bahasa Toastmaster untuk menilai Toastmaster Sairama dari Palu. Silakan Fitrini. Terima kasih Toastmaster Sari. Tepuk tangan untuk Toastmaster Sairama. Boleh semua para rekan Toastmaster dan tamu. Hari ini saya sangat sungguh merasakan bahagia boleh melihat seorang Toastmaster Sairama memberikan pidato yang sangat menginspirasi setiap kita yang hadir di tempat ini. Yang saya suka adalah dari seorang Toastmaster Sairama adalah di saat tadi Anda menceritakan, saya sambil membayangkan bagaimana terik matahari di saat itu panas dan akhirnya saya merasakan bagaimana membakar kulit saya yang putih akhirnya menjadi hitam. Di saat itu Toastmaster Sairama sempat menceritakan bagaimana Anda merasakan panasnya dan di saat itu saya juga bisa membayangkan. Dan saya suka juga adalah di mana Toastmaster Sairama menggunakan yaitu pembukaan yang sangat luar biasa, istilah dalam berbicara di depan umum dengan teknik yaitu di mana Anda menarik perhatian audiens, di mana Anda mengajukan sebuah pertanyaan. Dan akhirnya melihat di pesan kolom banyak dari rekan Toastmaster dan tamu yang hadir, mereka menjawabnya dengan semangat dan antusias. Itu adalah salah satu di 5 menit pertama bagaimana cara kita bisa menarik audiens atau hadirin yang hadir untuk bisa tertarik dan mau semakin mendengar dan penasaran dengan isi pidato kita. Untuk Toastmaster Sairama, ada hal yang bisa Anda tambahkan sehingga pidato Anda semakin baik lagi ke depan. Jadi yang pertama adalah bagaimana di saat tadi mungkin dengan tingkat mata atau istilahnya adalah eye level Anda, mungkin Anda bisa fokus kepada kamera yang ada di depan layar komputer Anda atau telepon genggam Anda sehingga Anda bisa melihat ke seluruh peserta atau hadirin dan juga mereka bisa melihat bahwa Anda memperhatikan semuanya. Karena tadi pada saat Anda berbicara, Anda sempat mungkin sedikit melirik ke kiri karena mungkin ada sedikit
pesan yang Anda tulis sebagai latihan skrip Anda, sehingga Anda untuk mengingatkan untuk dibawakan. Jadi jika Anda ingin menggunakan skrip, Anda bisa meletakkan di bagian tengah sehingga dengan tingkat mata Anda dan skrip Anda satu jajar seimbang. Dan kemudian yang kedua adalah di saat Anda menceritakan bagaimana, bayangkan bagaimana keadaan terjadi, Anda bisa menggunakan ekspresi wajah Anda. Di saat sedih, Anda bisa mengekspresikan diri Anda sedang sedih. Di saat panas, Anda bisa mengekspresikan diri Anda panas. Dan Anda bisa menggunakan itu sehingga hadirin bisa merasakan apa yang Anda rasakan dan mereka juga terlibat di dalamnya sehingga bahasa deskriptif yang Anda gunakan bisa dipahami. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Anda juga bisa menggunakan bahasa tubuh dan bisa menggunakan kata senyuman, bahasa senyuman yang bisa mempermudah para hadirin untuk memahami isi dari pesan Anda. Secara keseluruhan saya suka pidato Anda Toastmaster Sairama dan saya menantikan pidato Anda berikutnya. Dan Anda juga bisa menutup di bagian penutup Anda dengan sebuah kiasan. Kematian adalah sebuah kepastian, hidup ada pilihan. Jadi marilah kita hidup untuk bisa menginspirasi orang. Saya menantikan Anda Toastmaster Sairama dan semoga hidup Anda, cerita Anda bisa menginspirasi setiap kita yang mendengarkan. Saya kembalikan kepada pengarah acara. Masukan yang sangat menarik, Fitrini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya yakin kita semua juga ikut belajar dari masukan-masukan yang diberikan oleh penilai individu kepada para pembicara. Nah, sekarang saya mau dengar penilai topik spontan nih. Apa aja sih yang dievaluasi oleh penilai topik spontan atas topik-topik yang berhasil dijawab oleh teman-teman semua? Silakan Toastmaster Denny. Terima kasih, Toastmaster Sari. Oke, saya merasa pada topik spontan kali ini semua menggunakan waktu dengan banyak serta dengan waktu yang kurang. Jadi mungkin kita dapat mengeksplor untuk menceritakan suatu topik. Apabila kita tidak dapat berbicara tentang topik itu, kita dapat menggunakan cerita lain yang kita inginkan. Tidak harus kita selalu bicara tentang topik. Jadi dan saya menemukan Pak Haryadi menggunakan topik spontan dengan bagus, yaitu dimulai dengan pembukaan dan ada isi dan ada penutupan. Jadi apabila kita mau berbicara secara topik spontan, kita dapat mencontoh Pak Haryadi, di mana Pak Haryadi menggunakan topik spontan dengan lebih baik. Dan yang kedua, apabila kita sedang mau berlatih, dan berlatih itu adalah supaya kita lebih baik. Dan untuk para peserta lain seperti Efri, Luisa, Lia, Eva, dan Bu Emi, mungkin kita dapat menggunakan, apabila kita kesulitan, kita dapat menggunakan teknik ini, yaitu disebut preparation, point, reason, evidence, back to point. Jadi kita misal tadi yang masalah undang-undang. Jadi poinnya, undang-undang ini bagus, reasonnya karena ini membuat orang bisa bebas berbicara secara umum. Dan contohnya, misal apabila dulu kita pada zaman Pak Soeharto, kita tidak dapat berbicara dengan luas karena undang-undang ini tidak dijalankan. Jadi kita sekarang sudah berada di dunia yang bebas, dapat menjalankan. Jadi kita harus menjalankan undang-undang ini dengan baik, yaitu menggunakan poin. Seperti itu. Demikian dari saya, kembali ke penilai umum. Terima kasih Toastmaster Denny. Selanjutnya saya akan memanggil pengamat bahasa kita hari ini, yaitu Toastmaster Agustinus, untuk memberikan penilaiannya dan juga memberikan pelajaran kita tentang bahasa Indonesia yang baik hari ini. Silakan Toastmaster Agus.
Apakah saya terlihat? Terlihat dan dengar. Terlihat, Pak. Tampilannya juga sudah ada? Jelas. Ada, Pak. Oke, jadi tadi saya sudah mendengar bahwa untuk kata dan kalimat sudah diterapkan dengan benar, yaitu tadi disebutkan kata praktik. Itu adalah bentuk yang benar. Kalau praktek malah yang salah. Kata turunan dari praktik adalah berpraktik atau mempraktikkan. Kemudian dari tata bahasa, tadi tidak banyak yang praktek kata acuan, tapi nanti setidaknya ada 2 kali. Nah, ini saya mau menjelaskan bahwa ini bentuk yang benar, ini bentuk yang salah. Bentuk yang salah adalah Dirgahayu ke-76 RI. Seharusnya Dirgahayu RI. Diksi yang salah lagi adalah HUT RI ke-76. Seharusnya HUT ke-76 RI. Karena RI cuma ada 1, bukan 76. Contoh yang salah lagi adalah peringatan ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Seharusnya peringatan ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Yang dimaksud diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberikan makna sesuai dengan keinginan penulis. Kemudian bahasa indah yang saya dengar. Ada beberapa. Yang pertama adalah waktu senggang harus dihabiskan untuk meningkatkan versi terbaik dari diri Anda. Kemudian yang kedua, dunia hanya persinggahan bagi kita semua. 3, hiduplah seolah-olah ini hari terakhir Anda. Yang keempat adalah kematian adalah kepastian, hidup adalah pilihan. Kemudian ada beberapa bahasa asing yang digunakan, baik itu diucapkan maupun ada di chat. Yang pertama adalah podcast. Podcast bahasa Indonesia adalah siniar. Kemudian tadi di PowerPoint saya melihat ada inefisiensi. Seharusnya sudah diterjemahkan menjadi ketidakefisienan. Kemudian saya dengar tadi ada mouse. Mouse bahasa Indonesia adalah tetikus. Kemudian yang keempat adalah audiens yang berarti hadirin. Tapi sudah langsung diperbaiki tadi. Penggunaan kata acuan Dirgahayu setidaknya saya mendengar 2 kali. Oke, kembali pada penilai umum. Terima kasih Toastmaster Agustinus. Mana ya? Selanjutnya saya akan langsung memanggil Toastmaster Andita untuk memberikan kita hasil observasi bunyi tanpa makna. Silakan Toastmaster Dita. Baik, terima kasih Toastmaster Sari. Untuk hari ini tidak terlalu banyak yang menggunakan bunyi tanpa makna, tapi ada beberapa yang cukup menarik. Jadi untuk hari ini, Amelia Dewi mengulang kata A 2 kali, 2 kali, Pak Agustinus sekali A, Ibu Ranawati sekali RV sekali A dan sekali R, Lia 4 kali dan 5 kali R. Untuk Denny dan Bu Emi, beberapa kata A digunakan sebelum kalimat. Jadi Denny A-nya ada 6 kali dan M-nya 2 kali. Untuk Bu Emi R-nya sendiri A-nya 9 kali dan 1 kali R. Dan ada pengulangan kata yaitu memainkan waktu menunjukkan alat ini. Ya, itu saja laporan dari saya pada hari ini. Terima kasih. Kembali ke Toastmaster Sari. Laporan yang sangat efektif. Selanjutnya, saya akan panggilkan Toastmaster Arni untuk menjelaskan hasil pencatatan waktu. Baik, terima kasih. Ini saya laporkan dari pertama ya. Untuk sesi pidato dipersiapkan, Toastmaster Ismunandar 4 menit 36 detik, Toastmaster Ranawati Mongso 7 menit 39 detik, Toastmaster Sairama Saragi 6 menit 13 detik.
Untuk sesi topik spontan, Toastmaster Haryadi 1 menit 47 detik, Ibu Evi 49 detik, Ibu Loisa 1 menit 1 detik, Ibu Lia 1 menit 16 detik, Ibu Eva 1 menit 21 detik, dan Ibu Erni Ernia 1 menit 41 detik. Untuk sesi penilaian, Ibu Erni Ernia 3 menit 22 detik, Ibu Ayu Ananta 3 menit 22 detik, Toastmaster Fitrini 3 menit 23 detik, dan untuk Toastmaster Denny tadi saya hitung juga 2 menit 13 detik. Terima kasih. Untuk detail laporan ada di kolom obrolan Zoom. Terima kasih Toastmaster Ani. Baiklah teman-teman, tibalah saatnya saya untuk memberikan hasil observasi saya selama berjalannya acara, mulai dari pembukaan ruangan hingga saat ini. Saya ingin memberikan apresiasi terhadap SAA kita yang sudah memulai acara dengan tepat waktu, lalu beralih kepada presiden debat yang menyambut dengan baik, teman-teman yang sudah ada di lobi disambut, disapa, dan juga dikenalkan satu sama lain. Cara presiden debat kita, Toastmaster Denny, memberikan sambutan sangat baik, dan juga mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang diraih oleh beberapa anggota Toastmaster Denpasar Bahasa Toastmaster. Yang bisa ditingkatkan dari Toastmaster Denny adalah memperkenalkan Denpasar Bahasa itu sendiri. Karena saya yakin kita semua bangga ada di dalam klub ini, dan juga memperkenalkan Toastmaster kepada para tamu yang baru saja datang. Lalu saya ingin mengapresiasi pengarah acara yang sudah memimpin acara dengan sangat mampus, memberikan komentar yang sangkil untuk para pembicara pidato yang dipersiapkan. Toastmaster Seni memiliki potensi untuk mengembangkan pidato sebagai pengarah acara. Oleh karena itu, akan lebih baik lagi apabila Toastmaster Seni mempersiapkan sebuah teks di mana Toastmaster Seni sebagai pembawa acara bisa mengeksplorasi bahasa-bahasa. Jadi nanti bahasanya lebih luas lagi sebagai pengarah acara, seperti seorang MC yang sedang memimpin di sebuah podium. Lalu kita masuk ke beberapa penilai individu. Penilai individu satu yaitu Toastmaster Amy Ernia. Saya sangat senang ketika Toastmaster Amy Ernia mengingatkan kembali apakah Toastmaster Ismu ada di tempat, karena Toastmaster Ismu saat itu tidak menyalakan video. Itu adalah hal yang paling kita butuhkan, bahwa pembicara ada di tempat saat kita memberikan penilaian. Toastmaster Amy berhasil memberikan penilaian yang sangat teknikal dan juga relevan. Yang paling saya suka adalah lugas. Apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Tidak ada bahasa yang berbunga-bunga, kalau bahasa Inggrisnya seperti Pavlov. Yang bisa dipertahankan adalah itu, dan yang bisa ditingkatkan oleh Toastmaster Amy adalah mempersiapkan pidato ketika memperkenalkan Toastmaster Ismu. Karena kita yakin ketika kita diperkenalkan dengan baik sebagai pembicara, itu seperti kita dihargai. Para penilai kita sudah mengenal kita dengan baik, dan membuat kita sebagai pembicara nyaman. Terima kasih Toastmaster Amy. Lalu penilai individu 2, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Toastmaster Ayu Anantia, yang kita kenal sebagai orang yang sangat antusias, membuat kita penasaran, apa sih ini maksudnya? Berapi-api sekali, dan akhirnya kita seperti penasaran. Seperti apa sih pembicara yang sedang ia perkenalkan ini? Saya suka ketika Toastmaster Ayu memberikan solusi yang mencakup solusi-solusi yang membangun. Dan Toastmaster Ayu pun memberikan contoh atas solusi-solusi yang diberikan kepada Toastmaster Ronawati. Dari saya sendiri tidak ada catatan untuk hal-hal yang harus ditingkatkan oleh Toastmaster Ayu. Lalu selanjutnya Toastmaster Fitrini sebagai penilai individu yang ketiga, memperkenalkan pembicara dengan baik, membuka dengan sangat antusias, dan memberikan solusi penutup yang baik pula. Yang saya yakin bisa ditingkatkan oleh Toastmaster Fitrini adalah ketika memberikan komentar akan lebih baik memberikan contoh solusi. Misalnya tadi Toastmaster Fitrini bilang tentang ekspresi wajah ketika marah, tunjukkan bahwa Toastmaster Fitrini menunjukkan ke Toastmaster Sairama kalau kita marah. Kalau misalnya sedih, tunjukkan kalau kita dengan volume yang lebih rendah atau dengan ekspresi yang sedih. Saya yakin nggak cuma saya, tapi teman-teman di sini juga belajar dari para penilai individu kita di sini. Selanjutnya adalah penilai topik spontan, yaitu Toastmaster Denny.
Penilai topik spontan memberikan penilaian yang cukup objektif, yaitu menilai Toastmaster Haryadi, memberikan penilaian-penilaian yang membangun yang dapat dicontoh juga oleh pembicara selanjutnya. Yang bisa ditingkatkan oleh Toastmaster Denny adalah memperkaya bahasa dalam memberikan contoh masukan kepada para Toastmaster, para tamu yang memberikan pidato 2 menit tersebut dan lebih menyemangati mereka. Itu saja untuk Toastmaster Denny. Selanjutnya adalah pengamat bahasa. Wow, Pak Agus, lagi-lagi Toastmaster Agus selalu membuka pidatonya dengan sangat unik. Entah itu berteriak bikin saya kaget, entah itu pantun bikin saya ketawa. Toastmaster Agus selalu unik dalam setiap penampilannya. Dan beliau selalu mengingatkan kata acuan dengan sangat baik. Kata acuan, dan kata acuan, bahkan di kolom chat. Terima kasih Toastmaster Agus. Saya rasa yang harus ditingkatkan adalah kesiapannya dalam mempresentasikan hasil pengamatan, agar lebih siap lagi dan lebih cepat lagi. Mungkin nanti bisa langsung latihan ketika kita lagi ada gladi resik. Maju ke penghitung bunyi tanpa makna, yaitu Toastmaster Andita. Saya yakin Toastmaster Andita memberikan penilaian sangat efektif dan sangat singkat, detail. Menurut saya ini bukan masukan untuk Andita saja, tapi untuk saya dan teman-teman semua. Bagaimana kalau kita menjadi seorang penghitung bunyi tanpa makna yang bisa mengeksplorasi dan mengimplementasikan public speaking kita. Tidak semata-mata hanya memberikan penilaian, misalnya Toastmaster Sari 5 kali, Toastmaster Denny 2 kali pengulangan, tapi menggunakan teknik public speaking sebagai contoh. Tadi Toastmaster Dita bilang kalau tidak terlalu banyak nih, hanya sedikit. Bagaimana kalau kita membukanya dengan, saya hampir nganggur, karena jarang banget ada yang mengulang kata, atau ada yang seperti apa. Tapi akhirnya bunyi tersebut keluar dari sini. Nah, eksplorasi teman-teman, karena saya yakin meskipun kita penghitung bunyi tanpa makna atau meskipun kita hanya sebagai seorang penghitung waktu, tapi kita bisa mengeksplorasi, karena di sini adalah tempatnya eksplorasi public speaking. Nah, dan lalu kita akan maju ke penghitung waktu. Penghitung waktu kita juga sangat efisien, menampilkan secara waktu efektif, dan saya ingin mengapresiasi bahwa penghitung waktu kita sangat berbaik hati ya. Jadi ada salah satu tamu yang memberikan jawaban tapi belum siap, akhirnya diulang lagi, mulai dari nol. Mungkin kita bisa belajar untuk berbaik hati seperti itu. Memberikan kesempatan untuk orang-orang yang mencoba. Saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk pemandu topik spontan, karena topik-topiknya ini kalau bahasa Inggrisnya mind-blowing. Saya mungkin kalau dikasih topik, saya nggak bisa jawab ini. Pemandu topik spontannya memberikan pantun yang menarik, membuka dengan pantun, terus topiknya relevan banget, relevan sekali, aduh nggak boleh pakai bahasa itu. Relevan sekali dengan tema dan juga kata acuan. Menjelaskan juga teman-teman, ini paling penting. Para pemandu topik spontan harus bisa menjelaskan bagaimana cara menjawab topik spontan tersebut, menjelaskan struktur dengan sangat baik. Lalu memanggil contoh pembicara yang lebih senior, baru para tamu, dan memberikan kesempatan tersebut kepada semuanya. Saya yakin Toastmaster Ayu Asyamsi sebagai pemandu topik spontan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi apabila mampu memberikan soal tersebut di kolom komentar. Karena saya yakin ada beberapa orang yang tadi soalnya apa ya, aku lupa nih, pasal berapa ya, gitu. Jadi bisa langsung ditaruh di kolom komentar atau sebagai background-nya. Jadi orang bisa mengacu pada itu dan mengulangi kata kuncinya. Teman-teman, ada yang belum saya evaluasi? Ada yang belum saya review? Sepertinya udah semua ya teman-teman ya. Ayam jantan, ayam betina, setiap pagi selalu bangunkan warga. Dirgahayu Indonesia tercinta, semoga Denpasar Bahasa Toastmaster dapat memberi karya. Kembali ke pengarah acara Toastmaster Seni. Terima kasih Toastmaster Sari atas masukan yang diberikan. Baik rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, sebelum saya mulai, saya lanjut. Saya ingin memanggil penghitung kata suara Toastmaster Amelia untuk membantu kita. Saya persilakan. Baik, terima kasih Toastmaster Seni. Jadi sekarang kita akan melakukan pemilihan untuk pembicara yang dipersiapkan yang terbaik, terus topik spontan terbaik, dan juga penilai individu yang terbaik. Untuk pollingnya, saya akan launch. Apa sudah terlihat? Ya, bisa langsung memilih.
Masih ada satu orang lagi yang belum pilih, bisa pilih. Oke, sudah semua. Saya akhiri untuk poll-nya ya. Terima kasih, kembali lagi ke Toastmaster Sen. Terima kasih Toastmaster Amelia Dewi. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, kita telah sampai pada penghujung pertemuan daring dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Terima kasih sudah hadir dan memeriahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga saat ini. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sampai jumpa 2 pekan mendatang. Salam hormat, salam kasih dari saya, pengarah acara undur diri. Saya menyerahkan kendali kepada Presiden Denpasar Bahasa Toastmaster, yaitu Denny Surya. Terima kasih pengarah. Oke, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, saya mau mendengar beberapa komentar dari tamu dan para Toastmaster yang berkunjung. Kita mulai dari tamu Evri, gimana komentarnya tentang pertemuan hari ini? Kritik dan saran dipersilakan. Tamu Evri. Saya mengucapkan terima kasih. Ini terbuka untuk umum dan pengalaman pertama. Tadi tuh pas awal-awal agak bingung. Ini gimana konsep acaranya ya? Setahunya soal bahasa saja, tapi banyak pelajaran yang saya bisa dapat hari ini yang mengajarkan saya bagaimana cara berbicara di depan umum. Itu aja Toastmaster. Terima kasih, Master Kamu Espri dari mana kalau boleh Dari tahu? Pekanbaru. Dari Pekanbaru, oke. Wah, jauh-jauh ya. Oke, kemudian yang berikutnya tamu Eva yang sering berkunjung ke sini. Gimana komentarnya? Ya, hari ini dapat topik spontan pasal-pasal agak berkesan sih pastinya. Di luar bayangan. Tapi asik, seru. Oke. Ya, semoga kalau tertarik bisa join, bisa hubungi Amelia untuk ini. Oke, terima kasih. Kemudian untuk Toastmaster yang berkunjung, Fitri ini gimana kesan dan pesannya untuk hari ini? Terima kasih Toastmaster Denny. Terima kasih buat teman-teman semua dan khususnya buat Denpasar Toastmaster yang sudah mengundang dan juga boleh berpartisipasi untuk hari ini. Sangat luar biasa ya, bersyukur bisa belajar dari para senior, dari para tamu, dari rekan-rekan Toastmaster juga dari antar klub, dan di sini belajar banyak hal. Kita bukan ya, bersyukur belajar bahwa di sini bukan mengatakan siapa yang lebih hebat, siapa yang kurang. Justru di sini kita belajar hal-hal positif yang terus bisa meningkatkan semangat kita dan terus bisa membuat kita jadi mengevaluasi diri, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang kita bisa tambahkan dari diri kita. Jadi tetap semangat, dan doa saya semoga Denpasar Toastmaster terus bisa menambahkan para rekan-rekan Toastmaster baru yang bisa terus untuk menggerakkan khususnya klub bahasa Indonesia, karena Indonesia, kita tinggal di negara Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia dan kita butuh menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya kembalikan kepada Toastmaster Denny Surya. Oke, terima kasih dengan doanya yang baik untuk Denpasar Bahasa. Semoga Jakarta Bahasa juga semakin maju dan maju. Kemudian kita tamu Mas berkunjung, saya Rama, gimana kesan dan pesannya? Ya, kalau dari saya secara pribadi, ini kemarin undangan yang mendadak dari Toastmaster Amelia, karena Toastmaster Amelia juga membantu kami saat melakukan pertemuan Toastmaster Sabtu kemarin, dan Toastmaster Amelia sharing kalau dia kekurangan speaker, dan saya berpikir kenapa saya tidak mencoba
Dan hari ini saya merasa seperti diingatkan kembali dan saya seperti ini ya, ditampar di tempat yang tepat, karena saya secara pribadi belajar bahasa Inggris dengan amat sangat, berupaya speaking apa segala macam dalam bahasa Inggris, tapi ketika melihat hari ini, ya kenapa kita harus belajar bahasa orang lain dengan sangat luar biasa, tetapi kita hampir melupakan bahasa kita sendiri gitu. Dan bahkan sepanjang hari ini saya mulai mendengarkan bahasa-bahasa formal yang pasti sebagai pekerja nanti kita akan gunakan itu ketika kita bermitra dengan mitra-mitra kita di baik pemerintahan ataupun organisasi lainnya. Dan luar biasa saya pikir karena ini bagian dari rasa cinta tanah air kita untuk mempelajari bahasa kita lebih dalam. Terima kasih, Serama. Oke, sekarang dari Master yang berkunjung, Bu Tanawati, gimana kesan dan pesannya? Ya, terima kasih Denny. Menurut saya luar biasa ya. Saya yang suka itu pantun-pantunnya itu juga. Jadi benar-benar kembali ke masa Indonesia zaman dulu yang berpantun, dan menurut saya juga kita perlu berlatih tuh sebetulnya berpantun. Tetapi saya karena mungkin tidak terbiasa, tidak mempunyai keahlian itu, tetapi mungkin kalau diasah dengan pantun-pantun yang ini sangat-sangat rhyme-nya bagus gitu ya, kemudian artinya juga tepat. Jadi penggunaan pantunnya tuh sangat menyenangkan kalau menurut saya. Jadi meeting kita hari ini secara keseluruhan itu sangat menyenangkan, dan saya memang bukan anggota dari Bahasa Club, tapi belakangan ini saya ingin lebih belajar untuk berpidato di klub bahasa, karena berkomunikasi di Toastmaster itu bukan kita belajar bahasanya, tetapi kita belajar berkomunikasi. Jadi sebetulnya dengan bahasa sendiri juga jauh lebih mudah. Kita tidak perlu mikir bahasanya, tetapi kita lebih memikirkan bagaimana kita mengemukakan strategi apa yang kita pakai, apa yang harus kita perhatikan. Jadi sepertinya lebih menyenangkan juga ya. Tetapi ini jadi saya selang-seling antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena saya juga belum anggota untuk klub bahasa. Tetapi karena kita diperbolehkan juga, dan saya sekarang ingin explore gitu untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Rona. Ya, tunggu kedatangannya lagi. Siapa tahu ini. Oke, saya mengucapkan terima kasih untuk para pemegang peran yang sudah membantu lancarnya acara ini dan para anggota debat yang sudah selalu datang pada acara ini. Dengan ini saya tutup pertemuan hari ini. Menangnya, Den.